Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrul Cesar dari kelas 10 Keagamaan Mantiga Jakarta. Kali ini kita akan membahas kepemilikan dan akad. Apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini? Yang pertama tentang kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan, ihyaul mawad dan khalafiyah. Yang kedua tentang akad. Kita akan membahas rukun dan syarat akad, macam-macam akad. Yang pertama, kepemilikan. Pengertian milkiyah. Milkiyah menurut bahasa sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Milkiyah menurut istilah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib. Selanjutnya kita akan membahas sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah, ikhrazul muhabahat. Contoh, ikan di sungai, ikan di laut. Yang kedua, barang atau harta yang dimiliki karena warisan, al-khalafiyah. Contoh, mendapat warisan dari orang tua. Yang keempat, barang atau harta yang didapat dari perkembangbiakan, at-tawaludu minal mamluk. Contoh, telur dari yang dimiliki. Macam-macam kepemilikan. Apa aja sih macam-macam kepemilikan itu? Yang pertama, kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya. Yang ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Selanjutnya, macam-macam kepemilikan. Kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, kepemilikan pribadi individu, harta yang dimiliki seseorang atau kelompok namun bukan untuk umum. Yang kedua, kepemilikan publik umum, harta yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya jalan raya, laut, sungai, dan yang lainnya. Yang ketiga, kepemilikan negara, gedung sekolah negeri, gedung pemerintah, dan lainnya yang milik negara. Selanjutnya, kepemilikan ihrazul muhabbat dan khalafiyah. Apa sih ihrazul muhabbat? Ihrazul muhabbat bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan, belum dimiliki orang lain atau kelompok. Syarat apa aja sih syarat ihrazul muhabbat? Yang pertama, benda yang ditemukan, belum ada yang memiliki. Yang kedua, benda atau harta yang ditemukan itu memang maksudnya untuk dimiliki, contohnya burung yang nyasar dan masuk rumah. Yang kedua, khalafiyah. Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Apa aja sih macam-macam khalafiyah? Yang pertama, khalafiyah syahsan an syahsin, seseorang terhadap seseorang. Kepemilikan suatu harta benda dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya sebatas mewarisi harta, bukan mewarisi utang si pewaris. Yang kedua, khalafiyah syai'an an syai'in, sesuatu terhadap sesuatu. Kewajiban seseorang untuk mengganti harta barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai dengan harga dari barang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas ihyaul mawad. Ihyaul mawad adalah upaya untuk membuat lahan baru alias tanah yang belum ada pemiliknya. Menghidupkan lahan mati hukumnya boleh, mubah. Hadis riwayat Abu Daud, riwayat Sa'id bin Zaid. Syarat membuka lahan baru. Yang pertama, tanah yang dibuka hanya untuk keperluannya saja. Apabila lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. Yang kedua, ada kesanggupan dan cukup untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya. Selanjutnya kita akan membahas hikmah kepemilikan. Yang pertama, hikmah ihyaul mawad. Yang pertama, mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Yang kedua, munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga,
Termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan manusia dalam bidang iptek atau agraria. Selanjutnya hikmah kepemilikan. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindungnya hak-hak individu secara baik. Yang ketiga, menyembuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang akad. Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah, transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk melaksanakan suatu perbuatan seperti akad jual beli, sewa, dan lain-lain. Dasar hukum akad adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 1. Melaksanakan isi akad atau perjanjian adalah wajib. Selanjutnya kita akan membahas rukun-rukun akad. Rukun akad ada 3. Yang pertama, 2 orang atau lebih melakukan akad. Yang kedua, sigat atau ijab dan qabul. Yang ketiga, ma'qud alaih, sesuatu yang diakadkan. Apa aja sih syarat-syarat akad? Yang pertama, syarat orang yang bertransaksi harus berakal, balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Yang kedua, syarat barang yang diakadkan bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Yang ketiga, syarat sigat dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam akad. Apa aja sih macam-macam akad itu? Yang pertama, akad lisan. Akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Yang kedua, akad tulisan. Akad yang dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, akad perantara, wakil. Akad yang dilakukan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat. Yang keempat, akad isyarah. Akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Yang kelima, akad ta'ati, saling memberikan. Akad yang sudah berjalan secara umum, contoh beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar-menawar. Hikmah akad. Yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. Yang kelima, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.